Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar semuanya. Di mana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pasti juga seperti biasa kita di pukul 9 sampai pukul 10 nanti di hari Kamis di gelaran talkshow Tanah Laut Menyapa, yang mana hari ini sudah berhadir di hadapan kita di studio dari perusahaan daerah air minum Kabupaten Tanah Laut. Iya, kalau bahari ngarannya Panglima Banyu. Panglima Banyu ya. Iya, dan alhamdulillah hari ini juga sudah berhadir Direktur PDAM Bapak Eko Sugiharto SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Iya, benar. Dan juga ada PLT Kasih Hubungan Langganan dari PDAM Tanah Laut Bapak Amar Ma'ruf. Selamat pagi. Assalamualaikum. Amar Ma'ruf. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat. Kita tambahi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ya. Sebenarnya pengen juga nyambung tadi Pak. Ya rekan dengar, seperti biasa kita informasikan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811501234. Mungkin ada yang ditanyakan nanti baik dari masyarakat, dan juga kita live Instagram di @radio_tubreng_fm dan juga di channel YouTube kita live record di LPPA Radio Tuntung Pandang FM. Baik, hari ini kita temanya adalah akses air bersih ke desa ya Pak ya. Iya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, ditemani oleh Aslana. Iya. Sehat juga Pak ya. Tahu Pak Eko ya. Aslananya. Siapa nih Aslananya? Pengantar pembahasan dulu tentang perkembangan PDAM Tanah Laut di Pelihari, sekaligus nanti program-program akses ke desa. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, para pemirsa, rekan-rekan seluruh pendengar di Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersama-sama secara langsung mengikuti siaran radio, dan mudah-mudahan nih bisa didengar oleh seluruh warga Tanah Laut. Ya, amin amin, mudah-mudahan. Dan tentunya juga kita berharap pada hari ini kami dari PDAM Tanah Laut akan bisa memberikan informasi-informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi seluruh warga Tanah Laut, khususnya di bidang air bersih. Tentu saja pemerintah Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran dan kita salah satu operator yang dipercaya untuk mengelola sistem air bersih di Kabupaten Tanah Laut mempunyai tujuan. Tujuan utamanya adalah bagaimana akses air bersih itu bisa dimanfaatkan dan diterima oleh masyarakat di berbagai wilayah. Iya. Nah, tentu di sini juga PDAM Tanah Laut juga mempunyai visi, Pak. Iya. Nah, jadi kita mempunyai visi itu bagaimana agar PDAM Tanah Laut bisa menuju PDAM yang sehat. Iya. Serta memenuhi standar pelayanan K3. Iya. Ini tentu disesuaikan dengan visi dan misinya Kabupaten Tanah Laut juga, yaitu Tanah Laut berinteraksi, yaitu berkarya, inovatif, tertata, religius, aktual, dan sinergis. Iya. Nah, di sini peran pemerintah sangat penting di dalam hal penyediaan air bersih ini. Nah, PDAM ditunjuk sebagai operator, tentu juga harus bisa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan amanah. Nah, amanahnya apa? Bagaimana kita bisa memenuhi standar K3 tadi. Nah, apa itu K3? K3 itu adalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Bagaimana kualitas yang diberikan kepada masyarakat, bagaimana jumlah yang diberikan dan disalurkan kepada masyarakat, dan bagaimana kontinuitas. Artinya kadebematian. Kadebematian. Ini harapan-harapan yang harapan yang bisa dilaksanakan oleh PDAM. Iya. Dan tentu PDAM juga tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan. Dukungannya terutama dari pemerintah kabupaten, rekan-rekan di DPRD, dan masyarakat sendiri sebagai pelanggan atau penerima hasil pelayanan tersebut. Nah, dari semuanya itu kita berharap pelayanan ini tentu saja tidak hanya dinikmati oleh kota Pelihari, masyarakat kota, termasuk juga masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan. Nah, sebagai bahan informasi juga akan kami sampaikan, saat ini kita ada beberapa pelayanan di wilayah kecamatan-kecamatan. Di satu sisi kota Pelihari,
Di satu sisi juga kita melayani spam-spam kita yang ada di kecamatan. Iya, iya, iya. Nah, ini perannya tidak lain adalah untuk bisa memenuhi standarisasi pelayanan yang memang kebutuhan air bersih ini tentu ada juga di kecamatan yang desa-desanya membutuhkan. Iya, 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 iya. Nah, salah satu contoh, kita berada di kecamatan Kintab. Iya. Nah, di sana ada beberapa desa yang terpenuhi, yang bisa kita atasi. Nah, salah satunya ada desa Pasir Putih, Desa Kintab, Kintab Kecil, Kintapura. Sebetulnya di sana ada beberapa desa lagi. Namun ada beberapa hal teknis yang juga menjadi perhatian kita. Kenapa kita tidak bisa secara langsung atau secara keseluruhan? Karena faktor-faktor geografis juga menentukan. Betul, betul. Nah, faktor geografis, faktor biaya, ini juga sangat menentukan. Artinya kita dilakukan secara bertahap. Begitu juga dengan faktor-faktor sumber daya air sendiri. Air bakunya. Nah, ini sangat menentukan. Nah, itu tadi yang di Kintab itu berapa sumber airnya, ada satu titik atau beberapa titik juga? Untuk di Kintab kita mengambil di Sungai Kintab. Sungai Kintab tadi. Nah, di sana kita memang ada satu kelemahan, keterbatasan air baku. Betul, betul. Nah, kelemahan kita di sana adalah akses air bersihnya, di mana di saat musim kemarau intrusi air laut itu masuk. Jelas masuk. Ini yang menjadi kendala kita. Sebetulnya ada beberapa desa yang sangat membutuhkan. Karena masih keterbatasan air baku ini, kita mencoba untuk mencari alternatif. Dan saat ini pemerintah kabupaten melalui dinas teknis, khususnya dinas PU di bidang Cipta Karya, itu sedang melakukan kajian terhadap rencana pembangunan air baku andalan. Iya. Karena di sana itu ada beberapa sumber air baku yang bisa dimanfaatkan. Nah, salah satu contoh misalnya di Riam Adungan. Betul. Itu sumber air bakunya bagus. Cuma aspek geografis juga menentukan. Sangat jauh jaraknya yang sangat jauh sekali. Tentu biaya itu yang besar. Ratusan kilometer. Betul sekali. Kemudian kita bisa memanfaatkan poyet-poyet. Di sana ada beberapa poyet. Poyet itu artinya lokasi tambang yang sudah tidak terpakai beberapa tahun yang lalu, yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga masuk dalam kajian tersebut. Iya. Ini nantinya juga menjadi salah satu alternatif. Dan mudah-mudahan lah ada salah satu poyet yang mungkin dan insya Allah memenuhi syarat yang memenuhi syarat dan hal tersebut bisa kita selesaikan di tahun ini, kajian tersebut, dan menjadi bahan laporan kita juga kepada pimpinan daerah, dan bisa terlayani ke semua desa di kecamatan insya Allah dengan Kintab, memperkenalkan bisa terlayani ke masyarakat. Beberapa desa yang belum terlayani. Nah, ini salah satunya. Program-program pelayanan di wilayah-wilayah pedesaan itu bukan hanya di wilayah Kintab, juga di kecamatan lain pun begitu. Dan yang terbaru adalah akses air bersih kita di spam regional Banjar Bakula. Iya. Alhamdulillah. Banjar Buya seperti apa sekarang Banjar Bakula nih? Ya. Jadi Banjar Bakula ini tentunya merupakan program yang berkesinambungan. Dalam artian memang bagian daripada program pemerintah kabupaten, bagaimana permasalahan air bersih di wilayah Kurau dan Bumi Makmur itu bisa teratasi, Bati-Bati, Tambang Ulam bisa teratasi. Nah, ini perannya sangat penting. Alhamdulillah kebijakan Pak Bupati sangat luar biasa dalam hal ini. Saat ini kita sudah bisa mengoperasikan ke 4 kecamatan itu. Di 4 kecamatan tersebut. Nah, prioritas pertama juga dilakukan secara bertahap. Bati-Bati di beberapa desanya itu sudah menikmati seperti Benua Raya, Desa Ujung Baru, Desa Badabati Liang Anggang, Pandahan, Bentok Kampung. Nah, dulu terbatas. Jadi sumber airnya Riam Kanan ya? Betul, sumber airnya dari Riam Kanan, kemudian dikirim melalui Banjar Bakula, spam regional Banjar Bakula yang ke spot kita yang ada di Bati-Bati. Nah, bagaimana dengan wilayah Bumi Makmur dan juga Kurau? Iya. Nah, itu juga saat ini sudah terakses. Alhamdulillah. Sudah terakses, alhamdulillah. Makanya saya bilang tadi peran pemerintah luar biasa. Iya. Melalui kebijakan pimpinan daerah, kemudian ditindaklanjuti oleh dinas teknis. Kita kemudian berkoordinasi sama-sama dengan sebagai operator bekerjasama dengan operator spam regional Banjar Bakula. Bagaimana sistem ini supaya bisa cepat segera dijalankan, kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat tersebut. Kan kita ketahui sudah lama sekali kan, Kurau Bumi Makmur ini kalau air bersih sekali. Apalagi kalau banjir, ya. Kalau banjir airnya sulit. Luar biasa. Soalnya air itu terlalu banyak salah juga. Airnya pasti Pak. Kalau daerah pesisir seperti apa pesisir? Nah, jadi program air bersih ini di masyarakat pesisir kebetulan
wilayah Kecamatan Koro dan Kecamatan Koro dan Bumi Makmur itu juga masuk di wilayah pesisir. Nah, itu bagian dari prioritas. Oh iya. Bagian dari prioritas, kebetulan kita bisa mengaksesnya melalui Spam Regional Banjarbaku Iya. lainnya. Dan wilayah tersebut seperti misalnya Bumi Makmur nih, Sungai Rasau, Kura Utara, Handil Gayam, Bapirik, Handil Birayang atas, Birayang bawah. Itu sudah terakses jaringannya. Alhamdulillah kita. Kemudian Kuro sendiri, Padang Luas dan Desa Purau sendiri itu sudah terakses. Lama teratas. Lalu bagaimana dengan wilayah yang di pesisir wilayah pesisir lainnya? Seperti Kecamatan Takisung dan Panjipatan Takisung, Panjipatan, Joro. Panjaratan juga pada desa Panjaratan, Kecamatan Pelehari. Sebut Panjaratan. Nah, ini juga nanti akan kita jelaskan. Oh iya. Tentu saja untuk wilayah-wilayah seperti contoh seperti Kecamatan Jorong. Nah, Jorong itu kita sudah siap sistem. Alhamdulillah sudah tersiap sistem, dibangun melalui sharing APBD dan APBN. Nah, itu ada 3 desa kita bisa memberikan pelayanan. Desa Jorong sendiri, Desa Samasam, dan juga Desa Simpang 4 Sungai Baru. Sumber airnya berada di Sungai Nayah. Ada 2 sumber, Sungai Jorong dan Sungai Nayah. Ini sangat membantu juga kepada masyarakat setempat untuk akses air bersihnya. Karena di sana itu untuk sumur sangat sulit. Sangat sulit. Termasuk Kintab, Jorong, itu luar biasa itu. Nah, tinggal alternatif air baku ini juga sedang kita pikirkan bersama-sama supaya bukan hanya untuk 1-2 tahun, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan jangka panjang itu bisa tetap terlayani dengan baik. Nah, harapan kami juga ada program-program yang sama seperti Spam Regional di wilayah tersebut. Karena kan kebutuhan air ini memang sudah merupakan kebutuhan dasar. Air adalah kehidupan. Air adalah kehidupan. Nah, ini sangat penting bagi kita semuanya, yang bisa menjadi catatan lah bahwa betapa pentingnya air bersih itu. Kalau daerah pesisir seperti Kuala Tambangan, Takisung, sampai Tabunio ya. Program pemerintah kan saat ini luar biasa dalam program penyediaan air bersih ini. Untuk wilayah-wilayah yang saya sebutkan sebelumnya itu bagian daripada yang sudah berjalan. Oh iya, sudah berjalan. Dan salah satunya adalah mengenai Kecamatan Takisung, di mana ada wilayah seperti Kuala Tambangan, kemudian Pegatan Besar, Tabunio, Desa Takisung sendiri kan. Nah, itu insya Allah sudah masuk di program di tahun 2023. Nah, di sana kita akan membangun sistem dengan kapasitas 20 liter per detik. Nah, di sana akan terbangun, dan wilayah pelayanannya harapan kita bukan hanya di 4 desa pesisir tersebut juga, tapi juga di wilayah-wilayah seperti wilayah sekitarnya, yaitu wilayah Benua Lawas, Benua Tengah, Benua Tengah, Gunung Makmur, itu juga bisa lebih optimal. Memang untuk wilayah Takisung dari aspek perencanaan kami sudah berkoordinasi dengan dinas teknis yang rencana pembangunannya antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Insya Allah di sana sudah akan dilaksanakan di tahun 2023. Amin. Nah, jadi mudah-mudahan lah dengan perencanaan ini masyarakat di wilayah yang kita sebutkan di atas tadi, di daerah pesisir tadi, itu bisa terlayani akses air bersihnya dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk wilayah-wilayah kecamatan memang kita program penyediaan air bersihnya kita lakukan secara bertahap. Untuk kecamatan-kecamatan pedalaman seperti misalnya di Batu Ampar dan sebagainya, seperti apa itu? Kecamatan. Oh, baik. Untuk Kecamatan Batu Ampar sendiri sebetulnya kita punya sistem. Kebetulan kita mempergunakan mata air. Mata air. Jadi wilayah Kecamatan Batu Ampar itu ada 2 desa yang terlayani yang melalui PDAM, yaitu Desa Batu Ampar sendiri, kemudian Desa Durian Bungkuk. Sumber mata airnya kita di Gunung Pekat. Gunung Pekat. Nah, bagaimana dengan desa-desa yang lainnya? Nah, program pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tanah Laut, mengenai akses air bersih ini sebetulnya ada 2, Pak. Ada 2, melalui perpipaan dan non perpipaan. Perpipaan itu dilakukan melalui PDAM beserta perangkat dinas teknis. Yang kedua adalah melalui non perpipaan. Nah, ini melalui program-program. Ada program-program seperti Pamsimas.
Iya. Nah, artinya yang tidak terjangkau melalui perpipaan, program perpipaan itu melalui program-program Pamsimas. Komprimas. Jadi Pamsimas melalui dinas teknis juga, melalui dana-dana seperti dana APBN, itu Atau adalah dana desa sendiri. Nah, sekarang juga sudah mulai. Artinya memang tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh PDAM. Iya. Nah, karena ada keterbatasan sumber air baku misalnya. Lalu bagaimana dengan sumber air baku terbatas ini? Ada sekelompok masyarakat yang mungkin ada 15 sampai 20 kepala keluarga kan, tapi wilayah aksesnya agak jauh, itu bisa dilakukan dengan misalnya sumur bor. Iya. Nah, sumur bor yang dilakukan oleh yang saya sebutkan tadi seperti program Pamsimas, dana desa. Nah, ini bisa terpenuhi dengan program tersebut. Ya, untuk Kecamatan Ambatali kan itu sumbernya kan di Gunung Pekat, itu beberapa desa yang dilaluinya itu baru sampai ke Batu Ampar ya. Desa-desa yang dilewati. Oke. Jadi memang itu? Untuk program di Batu Ampar, kebetulan yang kita layani melalui PDAM itu adalah melalui Desa Durian Bungkuk. Dan Bungkuk ya. Nah, Desa Durian Bungkuk itu kemampuan kapasitasnya memang agak kecil. Oh, kecil. Jadi ada faktor alam lah yang menyebabkan semakin tahun semakin menyusut. Betul. Karena kita ketahui sendiri kan, sekarang di wilayah pegunungan ini rata-rata ada tanaman-tanaman seperti sawit. Betul. Nah, yang dulunya itu yang sangat banyak menyerap air ya. Sangat banyak menyerap air. Ini juga sebetulnya sangat berdampak terhadap ketersediaan air. Nah, ini juga. Kemudian yang di wilayah Batu Ampar. Jadi kita di Batu Ampar itu ada dua di gunung. Sumber ya? Ada dua sumber. Gunung Pekat khusus melayani Durian Bungkuk. Durian Bungkuk. Sebetulnya Durian Bungkuk ini melalui beberapa desa lagi, cuma karena keterbatasan sekarang. Semakin menyusutnya sumber mata airnya, maka sekarang kemampuannya hanya di Durian Bungkuk. Di Batu Ampar sendiri juga ada satu sumber mata air juga, nama gunungnya saya lupa. Di lokasi tersebut itu juga khusus melayani beberapa RT. Itu juga melalui mata air. Nah, tapi ada yang bagus juga, desa-desa yang sudah bisa melayani melalui mata air yang cukup besar. Contoh seperti Damit. Damit itu sekarang melalui Pamsimas, mereka mengelola juga sumber mata airnya cukup besar dan bagus dan dikelola oleh desa, itu juga bagus. Sudah bisa mengakses di lingkungannya. Dan pengelolaannya juga cukup bagus. Begitu juga dengan Desa Bluru. Nah, kebetulan di lokasi tersebut juga ada sumber mata air yang bagus. Nah, itu juga dikelola desa secara mandiri. Kalau Pantai Linuh termasuk di Bluru juga. Ya, karena berdekatan. Berdekatan karena aksesnya jadi bisa melayani Pantai Linuh dan juga Bluru. Seperti itu. Nah, jadi dalam artian program sistem perpipaan dan non perpipaan ini saling berdampingan aja, tidak terpisahkan. Sumber air yang dari Gunung Pekat ke desa dari itu apakah melalui mesin pendorong atau gravitasi? Di sana kita melakukan sistem gravitasi. Aja. Jadi dari sumber mata air tersebut ditampung dengan yang namanya brown cup, kemudian dialirkan ke reservoir. Nah, reservoir itu kemudian dibagi ke wilayah pelayanan. Nah, ini sama dengan sistem yang ada di Bluru, sama seperti itu juga. Kemudian juga yang ada di Damit, Desa Damit itu seperti itu juga. Nah, jadi akses ini sebetulnya memang tidak hanya melalui program-program yang dilaksanakan oleh PDAM, namun juga bisa dilaksanakan oleh program-program yang ada di desa atau program-program seperti Pamsimas. Jadi kita saling beriringan, saling mengisi. Di mana PDAM tidak bisa masuk di wilayah desa tersebut karena keterbatasan air baku, biaya. Program Pamsimas bisa masuk di wilayah tersebut. Dananya juga bisa dari kabupaten, provinsi dan desa sendiri. Betul sekali. Seperti itu. Kemudian untuk Plehari untuk Plehari dan sekitarnya kita juga sangat berterima kasih dengan pihak PDAM ini karena air ngocornya luar biasa deras sekali. Betul. Kalau kami dulu itu untuk mengisi tandon di atas itu selalu pakai mesin. Sekarang tinggal buka langsung naik ke tandon. Dan yang tiap hari dipakai ini tandon ditutup langsung air ledeng yang masuk itu luar biasa. Lebih deras daripada kami pakai pendorong. Betul. Ketahuan pakai pendorong nih, Pak. Dulu pakai pendorong untuk sawar-sawar anak-anak kan banyak. Nah, lalu sekarang itu lebih deras daripada pendorong. Bahkan kita lihat, mohon maaf ya, karena derasnya air dari sana itu banyak pipa-pipa yang bocor ya. Karena pipanya sudah 2-3 tahun. Ada beberapa titik dalam kota yang kita lihat masih belum terbenahi ya. Betul. Mengenai khususnya di wilayah perkotaan, Kota Plehari, memang kita
dilayani oleh 2 sistem. Oh iya iya iya. Satu sistem yang ada di wilayah Bejuin, Kecamatan Bejuin, yaitu SPAM IKK Bejuin. Nah itu dulu kan. Iya, Nah, iya. kemudian sekarang sudah terbangun SPAM IKK yang ada di wilayah PTPN. Oh iya iya iya. Nah, jadi 2 sistem ini merupakan bagian daripada sinergi dari kerja untuk akses air bersih melalui Kota Plehari. Nah, alhamdulillah lah sekali lagi peran pemerintah kabupaten Luar biasa. di sini Jan. luar biasa. Nah, Cuma harapan kita satu lagi, harapan masyarakat ini, bila lampu mati jangan umpat mantik. Bagaimana barangkali ada program ke arah saya itu dengan Betul sekali. dengan punya genset sendiri ya. Iya, insya Allah PDM Tanah Laut tahun 2022 ini akan mengoptimalkan pemanfaatan genset. Iya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk melakukan optimalisasi genset kita yang memang ada, akan kita perbaiki dan kita optimalkan. Oh, tahun memang 2022. ada dulu Memang ya. ada, cuma usianya nih. Usianya dan kekuatannya barangkali ya. Jadi kita mencoba untuk melakukan revitalisasi terhadap sistem genset tersebut. Berapa nggak beli sayang baru? Memang perlu modal, perlu modal, dan PDM Tanah Laut ya sedang mengumpulkan lah. Iya iya. Dari makanya di dalam hal pembayaran kami berharap masyarakat khususnya pelanggan sadar ya. sadar bahwa uang tersebut Bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk berpoya-poya, tapi dikembalikan untuk ke masyarakat juga ke akses pelayanannya. Contoh, kita bisa mengumpulkan untuk membeli salah satunya genset. Betul. Yang kedua, kita memperbaiki pipa-pipa yang Pipa-pipa bocor, yang bocor dengan yang sudah cepat. lama, betul. Nah itu kan karena masih banyak pipa-pipa lama ini. Betul. Nah ya, tapi program 40 pemerintah tahun. kabupaten khusus Kota Plehari nih, ini juga menjadi fokus yang luar biasa. Fokus yang luar biasa. Sekarang kita sudah mendapatkan akses atau bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN, sharing dengan kabupaten, dukungan Pak Bupati dan jajaran. Kita sudah selesai membangun kapasitas tambahan 20 liter per detik di wilayah SPAM IKK PTPN. Oh, alhamdulillah. Bagaimana Cocok. dengan terbangun tersebut, otomatis kita bisa menambah akses pelayanan. Betul. Targetnya apa? Ada 4 desa yang akan kita capai selain di kota. Iya. Nah, 1 Panjaratan, yang kedua Ujung Batu, Pas kemudian tujuh desa Panggung Baru dan Baru. sekitarnya. Satunya apa ya di situ? Tungkaran. Tungkaran. ya betul. Nah, jadi dengan terbangunnya itu akses ke 4 desa tersebut bisa kita capai. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala, tahun 2021 ini juga sudah akan beroperasi. Sudah akan beroperasi. Alhamdulillah. Seperti itu. Luar biasa. Nah, bagaimana Iya. dengan SPAM kita yang di Bejuin? Nah, ini juga program pemerintah daerah yang luar biasa juga terhadap akses air minum perkotaannya. Nah, tahun ini insya Allah juga akan terbangun Iya. melalui program yang namanya National Urban Water Supply. Itu bantuan dari Bank Dunia. World Bank. Nah, ini peran pemerintah di dalam hal ini melihat kinerja terhadap dukungan air bersihnya luar biasa. Pandangan pemerintah pusat terhadap kita jadi positif. Iya. Maka dalam hal ini insya Allah juga akan terbangun juga optimalisasi sistem yang ada di Bejuin ya. SPAM IKK Bejuin. Nah, bagaimana dengan terbangunnya itu, maka akses kita akan menjadi lebih baik. Lebih baik, Akses dia air bersih. akan lebih luas ya. Betul, cakupan Layanan, pelayanan akan lebih cakupan luas. akan lebih luas. Dan salah satunya ada mengoptimalkan pelayanan kita juga yang di wilayah rumah sakit. Oh iya itu yang paling parah Nah, ya. ini sangat penting sekali karena rumah sakit itu untuk kebutuhan air bersihnya sangat Terbatas gitu ya. saat ini terbatas. Dengan terbang itu kita bisa lebih maksimal lagi karena kebutuhan air bersihnya sangat vital. Iya sangat. Nah, jadi kita melayani yang ada di Haji Bu Yasin yang menjadi Ini pasien umum, pasien pasum. yang di Palsus ya, fasilitas khusus untuk COVID. Alhamdulillah tidak ada kendala. Kemudian kita juga melayani di wilayah Iya. Rumah Sakit Haji Bu Dan Yasin sekarang yang bermukim di sana itu 92 orang itu sekarang. Oh iya. Hitung ya, Pak. Ya. Nah, jadi 2 sistem ini akan menjadi satu bagian mengoptimalisasi sistem pelayanan di perkotaan. Mudah-mudahan Dan dari segera terwujud. dari aspek kuantitas tadi
kita menjadi lebih baik, kualitas, kontinuitasnya juga menjadi Alhamdulillah lebih bagus. iya. Kedepannya seperti itu. Iya. Iya. Pada amal ma'ruf gimana? Ma'ruf nahi munkar. Ada hal yang Ada paling yang perlu disampaikan? tentang kesadaran masyarakat seperti iya. apa misalnya. Hubungan dengan langganan. Iya, betul sekali nih. Baik Pak, terima kasih. Ini saya dari bagian hubungan langganan PDAM. Kebetulan saya sebagai PLT di sana. Mungkin hubungan langganan ini ya tempat aspirasi atau keluhan pelanggan Iya, atau betul. ya kan. Kita di sana ada beberapa orang yang itu terbagi pertama yang di bagian pengaduan, terus ada yang di bagian baca meter. Nah, itu tadi. Jadi yang untuk pengaduan ini mungkin banyak untuk masyarakat atau pelanggan kita yang mengadu ataupun yang mau mendaftar itu di bagian pengaduan atau pendaftaran di depan. Nah, untuk bagian pembaca meter mungkin bagian lapangan. Nah, untuk sekarang ini mungkin untuk pengaduan ini Pak per bulannya itu hampir 100 lah kalau di 100 PDM mengadu tuh. ya. Kurang lebih Itu 100. mengadu ketidakpuasan. Macam-macam Pak. Macam-macam, Dari mulai water meternya mau dicek, terus Iya. pipa-pipanya mau dicek, pipa bocor. Dan untuk yang sekarang ini masih banyak kan karena kita ada program kemarin pergantian water meter. Betul. Nah, yang mana water meter yang di pelanggan ini hampir 5 tahun ke atas sudah Pak. Itu Jadi berapa tahun sekali ganti? kalau dari anunya 5 tahun Pak. 5 tahun ganti Maksimal ya. 5 tahun sudah harus diganti di Tera Pak. Oh iya. Betul. Agar supaya keakuratan di pelanggan Iya, juga. Supaya ada keluhan lagi Iya ya. betul Pak. Karena ini kan baru-baru ini kita banyak pengaduan pelanggan. Kenapa nih pemakaian saya banyak? Nah itu tuh karena pertama kan dari meter lama, Iya. nah ke meter baru Pak. Meter lama banyak yang sudah kurang kurang Iya, akurat ya, Pak. Terlalu jinik. Iya. Terus dia Pak. Tapi biasanya ada yang terkendala juga Pak. Diam itu kalau ada kasus itu diam dia. Nah, terkendala lumut mungkin. itu kan apa namanya tersendat karena Tersendat, tapi jalan. jalan. Tapi diam aja. Tapi ada yang air tidak ngocor itu tetap berputar. Ada keluhan barangkali ya. Jadi mungkin seperti itu anunya keluhan dari pelanggan kita Pak. Dan juga mungkin ada pipa bocor setelah meter itu menyebabkan pemakaian terbanyak misalnya yang tidak diketahui oleh pelanggan. Kalau bocor sendiri. sebelum kan nggak ada apa-apa. Kalau sebelum harus nggak ada apa. pembayaran. Tapi betul. kalau Iya, sesudah meter. Itu muter terus Pak. Iya, itu apalagi banyak. pipa besi Iya betul Pak. cepat sekali deh. Pipa yang sudah besi Kita sudah pernah lama. seperti itu. Memang luar biasa bayar 150, 200. Padahal pemakaian biasa-biasa saja. Ya ternyata bocor di sana. Iya, betul, Pak. Padahal sudah di bawah keramik pas dipotong. Jadi kita kita berikan edukasi lah untuk kepada pelanggan bahwasanya dicek dulu sebelum sesudah meternya apakah ada pipa bocor, tutup semua keran di dalam rumah, terus dilihat di meternya apakah masih jalan. Seperti itu mungkin ada yang bocor Pak. Iya. Itu. Kemudian untuk pelanggan kita di pelihara ini berapa ya untuk seputaran pelihara ini? Kalau pelihari kita yang aktif Pak ya, kalau yang aktif sekarang hampir 4.000 Pak. 4.000-an ya. Ini alhamdulillah dari mungkin ada yang dari Pejuin juga Pak ini untuk pelihari ini kan di kita sama di pelihari Bajun dan pelihari Pak. Kalau di kita nih unitnya jadi satu Pak. Jadi 4.000-an ambil 4.000-an. Kalau kepatuhan kedisiplinan bayar rutin seperti apa ya? Kalau presentasinya begitu. Presentasinya ini hampir 90 atau 80%. 80% dari alhamdulillah. Jadi yang 10% itu memang berdasar memang singkip juga ya. Mahadangi Pak. Jadi mahadangi waktunya. Maka bulan ini kira-kira bulan ini kada kawa depan aja jarak. Kayak itu kada apa-apa. Ada apa sepadah? Enggak ya sepadah. Sejan terlena ya Pak ya. Iya kan. Iya, selain mungkin penyediaan program air bersih ini informasi juga ada program pemasangan gratis bagi
masyarakat berpenghasilan rendah ya. Apakah penghasilan rendahnya seperti apa ini, Pak? Ada kriterianya atau gimana untuk mendapatkan? Jadi semuanya bakal nanti mengaku bahwa saya penghasilan rendah nih. Jadi memang kita ada program pemasangan sambungan rumah. Program itu ada 2 yang biasa dilakukan. Program pemasangan sambungan gratis itu biasanya dilakukan melalui program-program kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas teknis. Dengan penganggaran bisa melalui dana DAK atau dana APBD. Nah, bagaimana kriterianya kan gitu kan? Kriterianya memang betul sekali. Pertama memang standarisasi kita pemakaian listrik. Minimal tuh 450. 4,5 ya. 4,5 itu sekarang sudah nggak ada lagi tuh. Sekarang kan sudah mulai ada. Nah, dinaikkan lagi menjadi 900. Nah, kemudian juga dari aspek bangunan. Bangunannya apakah itu termasuk permanen atau semi permanen? Tapi biasanya kita masuk pertama prioritasnya adalah yang non permanen. Nah, kita tahu sendiri kan, masyarakat masih banyak juga yang non permanen kan. Nah, ini kemudian bisa juga setelah kita melihat kebutuhan, kita lihat juga kembali ke langkah keduanya itu ke semi permanennya. Nah, ini juga bagian daripada kriteria-kriteria. Terus penghasilan. Nah, penghasilan ini kan kita tahu ada berbagai macam penghasilan yang dikerjakan dari aspek-aspek seperti misalnya petani. Nah, ini prioritas kita bagaimana kita membantu para petani untuk bisa mendapatkan akses air bersih. Kemudian juga swasta. Nah, swasta yang skala kecil, misalnya mungkin penghasilannya berdagang dalam skala kecil ya. Kalau pedagang besar beda lagi, kan gitu kan. Nah, begitu juga membantu para tempat-tempat kegiatan sosial. Itu termasuk juga. Nah, jadi ada kegiatan sosial seperti misalnya masjid, langgar, tempat ibadah, pesantren. Itu sudah berbeda dengan masyarakat umum lainnya yang sudah di atas prioritas di skala masyarakat berpenghasilan rendah. Ini juga menjadi bagian daripada pemenuhan akses air bersih kita kepada masyarakat. Seperti itu yang menjadi catatan-catatan lah untuk mendapatkan program tersebut. Kalau Pdam sendiri biasanya kami melakukan program diskon biasanya. Nah, artinya diskon. Jadi ada waktu-waktu tertentu, misalnya hari jadi. Itu bisa kita lakukan. Kemudian memperingati Hari Kemerdekaan RI. Hari besar nasional ya. Secara nasional. Nah, ini bisa kita masukkan di dalam setahun tuh minimal 2 kali lah. 2 kali. Jadi biasanya kita di pembayaran minimal 1.050.000 kita potong kadang sampai 50%. Nah. Atau barangkali pengantin baru. Mungkin ke depan bisa kita masukkan program tersebut. Jadi setiap ada acara bisa sampaikan ke kami. Momentum ya, ada pengantin baru tapi dia kan rumah sendiri. Tapi paling tidaknya setengah tahun setelah kawin pindah rumah itu masih diperhitungkan bisa aja ya. Mungkin Pak terhadap itu pemasangan gratis Pak. Untuk mungkin apakah bulanannya juga Pak bagi penghasilan rendah ini bagaimana Pak? Tentu berbeda. Mereka yang berpenghasilan di dalam hal pengelompokan tarif kita ada 3 kelompok tarif. Kelompok tarif untuk kelompok 1 sosial, kelompok rumah tangga, sosial dan rumah tangga itu berbeda. Yang ketiga ada kelompok niaga, bisnis ya. Perangkatnya masuk di bisnis, kantor-kantor, perkantoran, instansi pemerintah lah. Nah, itu berbeda. Jadi tarif itu berbeda, tidak sama dengan yang masuk ke wilayah sosialnya sudah berbeda. Nah, kalau masyarakat yang berpenghasilan rendah itu sudah masuk ke wilayah-wilayah masyarakat berpenghasilan sudah ke ranah sosial. Seperti itu. Jadi kita tarifnya sudah berbeda. Kalau bahasa kita tuh tarif sosialnya 1.000, rumah tangga yang khusus rumah tangga yang di luar MBR tentu 2.000. Kemudian bagaimana dengan niaganya akan dengan harga 3.000 seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan untuk hal tersebut. Kemudian untuk mohon maaf ya kalau ada pelanggan kita yang memang sebenarnya dia itu mampu tapi nakal, itu kena sanksinya berapa bulan tidak bayar atau? Biasanya kami kalau sesuai dengan peraturan di PDM memang
untuk pembayaran pembayaran kita minimal di bulan ketiga akan kita kirim surat peringatan. Oh, bulan ketiga ya. Ya, bulan ketiga. Artinya bulan pertama dia menunggak, bulan kedua juga menunggak, di bulan ketiga kita kirim. Peringatan itu baru peringatan ya. Peringatan bahwa yang bersangkutan ada tunggakan pembayaran air bersih untuk segera diselesaikan dalam jangka waktu biasanya 7 hari ya. Iya. 7 hari. Nah, batas terakhirnya biasanya setelah 7 hari tanggal 20, di atas tanggal 20 kita akan melakukan penyegelan. Oh, Penyegelan terhadap akses sambungan rumahnya. Nah, kalau ternyata di dalam 3 bulan tersebut belum melaksanakan pembayaran, kita lakukan penyegelan. Nah, tahapan penyegelan berikut adalah kita kembali di bulan berikutnya akan menyampaikan surat peringatan kembali. Kedua. Nah, peringatan yang kedua, bagaimana dengan kewajiban pembayarannya. Nah, di bulan ke-6 kita akan melakukan pencabutan. Cabutan langsung ke Betul. meter ya. Nah, karena hal tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk menertibkan. Iya, karena seperti kita ketahui, kalau kita lemah di sana, itu nanti yang lain kan ikut menjangkit ya, tertular. Dan kerugian, Pak. Iya, benar. Ini yang pasti. Lalu kalau mereka mau pasang kembali, apakah ada keringanan atau dengan tarif baru? Atau sudah list hitam? Jadi kalau memang di alamat yang sama, tentunya mereka harus menyelesaikan Tunggakannya dulu, ya. Nah, Baru bisa kemudian pasang. baru bisa dipasang, tapi bukan dipasang, tapi akan mengembalikan sambungan rumah yang awal. Oh, gitu ya. Bukan Asal yang baru. Bukan baru lah. Betul. Asal Diselesaikan. Otang ditupunahi. Betul Iya. sekali. Dipunahi dulu. Kemudian akan kita lakukan Pemasangan verifikasi kembali. terhadap SR yang sudah terpasang. Oh. Nah, jadi bukan memasang kembali, bukan. Iya. Seperti itu. Mengembalikan. Makanya meterannya itu kan punya PD. Beda. Kalau milik rumah tangga kita nggak bisa mencopot. Iya, betul. Untuk sambungan instalasi dalam sudah haknya daripada pemilik sambungan rumah. Gitu. Luar biasa, sudah sangat longgar. Longgar sekali, Longgar bijaksana sekali, Pak ya. Iya, betul. Karena memang sosial tadi tuh, Bang. Karena aspek sosial kita aspek di sosial. PDM itu seluruh Indonesia ya, kita tidak terlepas dari aspek sosialnya. Iya. Karena aspek sosial ini menjadi bagian utama. Daripada Jadi untuk berbicara profit kita nomor 2. Bagaimana kita harus bisa melayani dulu. Setelah melayani dengan baik, terpenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, kita ada bidang-bidang yang untuk aspek profitnya. Iya. Salah satu contoh yang saya bilang tadi ada kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga ini adalah niaga tadi. Iya. Nah, di niaga itu kita bisa mengambil Yang tarif agak yang tegas ya. Betul. Nah, itu yang profit. Dan tentu saja juga ke depan PDM Tanah Laut di dalam bidang usahanya akan melakukan pengembangan atau diversifikasi usaha. Iya. Nah, ini juga menjadi bagian dari program kita ke depan. Bagaimana agar tidak hanya melayani di akses air bersih, tapi juga bisa mengembangkan diversifikasi usaha. Nah, sesuai dengan visi misi kami juga di dalamnya tentu kita ada yang namanya rencana-rencana seperti pengembangan AMDK. Ini ada rencana ke arah sana. Melebarkan sayap ya. Iya betul sekali. Jadi di situ kita bisa memproduksi air minum dalam kemasan. Iya. Nah, Inovasi ini. Memanfaatkan air yang betul ada ya. sekali. Karena Iya. kita ada potensi kan, potensi sumber mata air. Dia itu hanya melayani masyarakat tanah laut saja dulu ya, nggak perlu jauh-jauh. Lain masyarakat tanah laut dengan air kemasan. Betul sekali. Lalu mohon maaf ya sedikit menyimpang, posisi PDAM terhadap air isi ulang ini seperti apa? Apakah PDAM ikut terlibat atau hanya BPOM? Mungkin kita tahan dulu, Pak. Kita terima telepon dulu nih. Boleh. Iya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana nih, Adek? Dengan Dini Dini di mana? di Angsa Ulun. Oh, di Angsa Ulu. Aduh. Nyaring Nyaring. Asa kayak Paul mendengar. Silakan apa yang ditanyakan dengan PDAM hari ini? Ulun ini hendak memasang banyu PDAM sebelumnya pakai banyu sumurnya. Ulun persyaratannya apa ya lah? Nggak persyaratan aja. Persyaratan, Iya. ya. Siap. Abang sama Mbak Arab nek. Iya, Langsung silakan ya? nih. Di mana? Itu aja, Kedeng. Posisi PIN di mana? Di Angsa aja. Ya Ulun. Di Angsa sudah ada instalasi. Suka belading lagi mesti lah. Kalau hanya kawin tadi adalah. Aja hanya kawin tadi jadi Bapak. Ya nanti dijelaskan oleh Ya, itu aja, bagian Kak. nanti.
Silakan. Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini di Angsau aja. Ini Arau. tidak iya beneran deh. Ya, ini suka banget ya Bapak Amar. Tidak iya. Ini tidak iya. Mungkin Iya. langsung dijawab ya? Langsung Ah, dijawab. ya. Baik, untuk kita pendaftaran sebagai pelanggan baru di PDAM cukup untuk datang ke kantor. Nanti dibawa persyaratannya KTP, fotokopi KTP, sama materai yang 10.000 kalau sekarang ya. Terus sama kalau misalkan ada apa namanya denah peta dulu kita, peta posisi supaya rumah pas kita, waktu kawan-kawan kita yang di lapangan menyurvei langsung ke cari posisi. mode GPS mode. Iya betul Pak. Jadi untuk persyaratannya itu aja tadi, materai, fotokopi KTP, Materai berapa tuh? materai 10.000. 10.000 ya? 10.000. Sama nanti mungkin bayar pendaftarannya 10.000. Oh iya Gitu. Itu aja kalau di kita. Sangat iya. sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali ya. Praktis dan Sekali. mudah. Iya. Ini Pak ke Pak Direktur deh. Mewakili ada beberapa ya dengar lah ya dari masyarakat. Jadi mungkin Bapak bisa mengklarifikasi bagaimana ataupun solusinya atau kayak apa. Ini banyak sekali kan yang namanya di jalan-jalan ini pipa-pipa yang sudah mulai ada bocor ya, ada di jalan, ada genangan air. Itu ya pasti kan karena tua ya, dan juga mungkin karena beban kendaraan bermotor yang tidak seharusnya jalan lewat situ ada. Jadi mungkin bisa disampaikan, dijelaskan kepada masyarakat Pak terkait kendala ini Pak, revitalisasi lah perlu apa ini? Baik, akan ulun sampaikan. Memang betul sekali untuk wilayah Kota Pelahari khususnya ya. Khususnya Kota Pelahari ini memang kita masih memiliki jaringan perpipaan yang cukup tua. Iya. Yang terbangun dari tahun 83. 82, 83. Nah, ini sudah cukup lama sekali. Dan tentu juga kita harus Zaman Pak menyadari. Bandi itu jangan Pak Bandi. Iya, betul sekali. Pak Bandi dulu tuh. Tahu Pak. Pian yang tahu. Jadi memang tingkat kebocoran di Kota Pelahari ini memang cukup tinggi karena banyak faktor tadi Pak yang saya sebutkan tadi, bahwa masih ada pipa-pipa yang memang cukup tua. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh rekan kita Saudara Ma'ruf sebagai kasih hubungan dengan laporan-laporan itu rata-rata mayoritasnya adalah pipa bocor. Pipa bocor. Pipa bocor. Nah, pipa bocor ini tentu juga rekan-rekan kita ada di bidang teknik akan berupaya bagaimana agar segera diperbaiki. Karena memang dalam satu bulan itu kadang-kadang ada 100 laporan. Pipa bocor itu ya. Betul sekali. Sementara tenaga terbatas. Sedang kita tenaganya SDM-nya gimana Pak di sana? SDM-nya memang masih terbatas. Namun ke depan juga kita tetap berupaya bagaimana agar setiap penyelesaian pelaporan tersebut bisa terselesaikan dengan cepat. Nah, jadi ada juga skala prioritas. Kadang-kadang ada prioritas yang didahulukan. Kadang kita juga di aspek pelayanan ini, kalau bahasa Banjar itu kada nyaman. Kada nyamannya apa? Pada tanggal 1 ada pelaporan. Kemudian ada aspek lain yang melapor tapi kegiatannya lebih prioritas. Ini kita tunda dulu. Nah, kita prioritaskan yang urgent ya. Lebih urgent. Nah, ini juga menjadi bagian dari bukan keterlambatan sih. Tetapi memprioritaskan dan dari itu terkadang yang dikeluhkan masyarakat. Betul sekali. Jadi aku lapor berdahulu kan netot. Iya, betul. Jadi kami memang teman-teman itu semuanya bukannya menunda pekerjaan, akan tetapi memprioritaskan mana yang lebih. Semuanya prioritas sih, cuma ada skala prioritasnya. Ini mungkin ada kesan agak terlambat seperti itu aja. Nah, jadi program ke depan memang rencana untuk merevitalisasi itu tetap ada, tapi kan tidak sekaligus, bertahap. Tahun ini kita tahapannya dengan anggaran yang berapa, kemampuan daerah kan daerah ini bukan hanya akses air bersih yang harus diselesaikan, ada aspek kesehatan, pendidikan, jalan, banyak faktor lah. Nah, yang kedepannya mungkin menjadi catatan lah bagi kita, bahwa keinginan untuk memperbaiki sekaligus itu sebelumnya ada, cuma kan harus dibagi-bagi keterbatasan tadi. Harus kita maklumi bersama. Tenaga, keterbatasan dana asmaranya. Jadi terkait rencana revitalisasi mungkin Bapak ini, apakah ada saat ini sudah atau selama ini ada hibah mungkin dari karena mungkin ada apresiasi tadi ya, mungkin apakah ada dari provinsi atau dari
nasional ya. Yang mungkin ada yang saya sebutkan sebelumnya tadi ada, kita kan saat ini mengikuti program NUAS kan. Itu salah satu program untuk bisa mengurangi tingkat kebocoran. Karena seperti kita ketahui bersama, pertama program ini adalah untuk mengganti pipa utama atau pipa induk. Iya, pipa induk. Nah, pipa induk ini kita kan terbangun dari tahun 83 tuh. Iya. Kalau kalian tahu tuh wilayah Atu-Atu tuh bocor-bocornya tuh. Iya. Nah, dibaiki bocor. Nah, alhamdulillah kita masuk program ini akan diganti nanti. Nah, sampai ke daerah jalan Jalan Pancapan. Iya. Kemudian di Bung KBRI Jalan Pancasila itu juga termasuk diganti nanti. Ada. Nah, jadi untuk Sawahan juga Pak, Sawahan sudah kemarin. Ada kan kemarin pipa yang masuk ke wilayah Sawahan dan alhamdulillah sudah selesai semuanya. Itu ada puluhan kilo itu ya. Kurang lebih 18 kilo. Itu luar biasa, 18 kilo pipa utama itu ya. Iya, 18 kilo. Jadi insya Allah di tahun 2021 ini akan mulai dikerjakan. Jadi itu juga salah satu program untuk mengurangi tingkat kebocoran. Itu menghambat nggak dengan suplai air ke tentu saja tersendat sedikit ya. Adalah hambatan-hambatan itu pasti ada. Karena kan kita berbicara teknis, pergantian pipa, kemudian mengganti yang lama dengan yang baru perlu ada teknis-teknis yang perlu kita perhatikan juga. Harapan kami juga kami bisa mengatasi hal tersebut. Namun kedepannya itu kita berbicara untuk bukan tahun ini aja, tapi kan pemanfaatnya untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Terkait kualitas pipa mungkin Pak, yang setelah diganti ini pipanya tentu kualitas pipa yang baru ini lebih baik daripada yang dulu. Karena kan pipa yang baru ini kan biasa kita sebut dengan pipa HDPE. Artinya bahannya terbuat dari antara karet. Nah, itu jadi lebih fleksibel. Yang bisa belok-belok yang diinjak-injak. Iya betul. Jadi juga apabila di situ juga tidak menimbulkan seperti besi berkarat. Jadi tidak menimbulkan itu. Tingkat kebocorannya juga lebih rendah. Karena lebih fleksibel tadi kan. Nah, kalau yang dulu-dulu itu kan seperti yang kita ketahui bahannya terbuat dari pipa asbes. ACP kalau bahasa kita. Jadi kalau ada beban berat di atasnya dia patah. Pecah. Jadi tidak fleksibel. Nah, ini juga terus juga kurang bagus untuk dimanfaatkan jangka panjang. Betul. Nah, mudah-mudahan lah itu bisa terrealisasi dengan cepat. Kembali kita kepada air bersih isi ulang tadi, seperti apa itu peranan? Penasaran ya Pak ya? Itu apakah ada wacananya ke sana Pak? Ada banyak arahan ini inovasi yang sangat bagus sekali ya. Tentu BPOM. Tentu ini adalah bagian daripada dan harapan juga. Iya. Harapan dari pemerintah kabupaten, khususnya Bupati dan jajaran. Artinya saat ini kan PDAM Tanah Laut sedang memproses perubahan badan hukum. Iya. Nah, yang dulu perusahaan daerah sekarang diganti menjadi, insya Allah bisa selesai tahun ini menjadi perusahaan umum perseroan daerah. Perseroda. Nah, jadi di sana dengan perubahan badan hukum ini ruang lingkup usahanya bisa lebih fleksibel. Di satu sisi pemerintah bisa memberikan akses pelayanan di masyarakat melalui air bersih. Di satu sisi PDAM juga bisa membuka ruang usaha yang lebih luas. Kerjasama. Nanti kan potensi-potensi di Kabupaten ini kan banyak sekali. Betul. Salah satunya wilayah kawasan industri. Nah, ini harapannya PDAM bisa melayani ke arah sana. Nah, ini juga menjadi peluang yang luar biasa. Nah, dengan perubahan badan hukum ini kita menjadi lebih fleksibel lah. Nah, kemudian salah satunya juga diversifikasi usaha di bidang air minum dalam kemasan. Nah, ini juga menjadi catatan. Artinya apa? PDAM juga bisa mampu membuat suatu produk yang nantinya juga bisa dinikmati melalui program-program pemerintah. Betul. Kan kegiatan pemerintah banyak tuh. Banyak, iya. Kenapa tidak bisa kita? Kenapa kita saja yang mentekalnya? Kan seperti itu kan sendiri ya. Dengan harga yang sama atau yang ringan barangkali. Kan kualitas yang sama, ini harapan kedepannya seperti itu. Dan sekarang kita berharap tahun ini bisa membuat studi kelayakannya. Betul. Itu kita dengar itu ada beberapa kabupaten di Pulau Jawa yang sudah melaksanakan itu. Betul sekali. Beberapa kabupaten di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Iya. Itu ada yang sudah melakukan. Ada beberapa kabupaten PDAM-nya melaksanakan. Dan alhamdulillah mereka berjalan dengan baik. Iya. Karena itu tadi air kan kebutuhan utama. Betul. Iya, air adalah kehidupan ya. Dan otomatis ini karena PAD-nya juga
Betul akan sekali. kesana nanti, arahkan Nah, kesana karena ini walaupun kita tidak. bersifat profit oriented, tentu peran PDAM di dalam membangun daerahnya Iya. harus juga bisa mampu memberikan Betul. setoran PAD-nya. Artinya kelompok usaha yang sudah ditentukan inilah yang bisa mensupport dari pendapatan asli daerahnya Kabupaten Tanah Laut. Karena kalau mengharapkan uang masuk dari pelanggan itu berbahaya liput. Operasional PDAM betul. Iya, betul. Bahkan kadang masih mengharapkan subsidi dari pemerintah. Iya, jadi memang harus benar-benar melebarkan sayap Iya, ya, iya, dengan iya, produk baru, inovasi Bagus. baru, Betul. dan ya mudah-mudahan ini Betul cepat sekali. terrealisasi. Betul Ini. sekali, dan ini sangat didukung oleh Pak Bupati. Iya, Sangat dukung, alhamdulillah. beliau sangat mendukung. Ya sekali. mudah-mudahan Jajaran nanti sangat kita mendukung. pertama di Kalsel ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lah. Untuk Kalsel memang belum ada nih. Iya, iya, mudah-mudahan kita Dan pertama mudah-mudahan di kita Kalsel. bisa menjadi yang pertama. Iya. Iya. Oke, waktu juga yang Yap. batasi kita Pak Eko. Mungkin Silakan, terakhir Pak, ada- statement terakhir untuk himbauan bagi masyarakat ada untuk ada menggunakan air himbauan dengan pada baik. masyarakat. Oke, baik. Selamat. Ya, harapan kami kepada seluruh pelanggan khususnya di Kota Pelaihari dan juga di wilayah kecamatan, pergunakanlah air bersih ini secara bijak. Iya. Bagaimana secara bijak itu? Artinya masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan. Betul. Sehingga kalau kita bisa menggunakan air secara bijak, tentu pembagiannya akan bisa lebih merata lagi. Iya, lebih Bisa dihemat, memperhatikan instalasi-instalasi yang jangan sampai ada yang bocor. Bocor, betul. Nah, itu akan berpengaruh terhadap Betul, konsumsi. betul. Nah, kalau kita bisa membatasi dengan bijak, otomatis kita akan memberi peran yang lain Betul. untuk bisa menikmati. betul. Nah, jadi itu aja harapan kami. Iya. Sehingga pelayanan kepada masyarakat ini bisa lebih merata lagi. Demikian. Iya. Iya, terima kasih rekan-rekan dari PDAM, Bapak Direktur, Bapak Eko Sugiharto dan juga Bapak Amal Ma'ruf ya. Ini mudah-mudahan Amal tadi Ma'ruf ya. Amal Ma'ruf benar ya, Pak. Mau nyambungin terus ya. Iya. Mudah-mudahan tadi cepat terrealisasi wacana kita tadi ya. Amin. Dan juga mudah-mudahan juga air bersih juga di seluruh Kabupaten Tanah Laut semuanya Akan bisa terlayani dengan baik dan kualitas air masyarakat juga. Tanah Laut menjadi sehat. Iya, baik, terima kasih rekan-rekan ya sudah bergabung tadi juga ya penelpon, dan tetap bersama kami di 102,3 MHz dengan berbagai program acara yang kami sampaikan, dan tentunya saya yang bertugas Iwan. AS Maulana sekali lagi mengaturkan terima kasih, sukses buat Bapak semua untuk menyehatkan warga Tanah Laut melalui air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.